Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Razak, NIM 20210120142, dan rekan-rekan saya yaitu Yoga Aryadi dengan NIM 20210120137 serta Rusli Rahmat Hidayat dengan NIM 20210120140. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah optimasi tentang pengembangan nominal aturan Fuji pada metode Fuji Mamadani untuk menyeimbangkan beban 3 fasa pada saluran distribusi tegangan menengah. Yang pertama yaitu sistem distribusi. Apa sih itu sistem distribusi? Adalah bagian sistem tenaga listrik yang berperan penting dalam penyaluran energi listrik kepada pelanggan listrik tegangan menengah dan rendah. Pada sisi tegangan rendah, satu fasa, sering terjadi pemakaian peralatan listrik yang menyerap daya tidak seimbang oleh konsumen. Ketika keseimbangan daya beban pada masing-masing fasa akan menghasilkan arus tidak seimbang sehingga menyebabkan pergeseran tegangan fasa pada sisi kemampuan sekunder transformator tegangan menengah 20 kV atau 380 volt. Metode penyeimbangan beban dilakukan secara manual dengan cara memindahkan beban dari fasa yang mengalami beban lebih ke fasa yang beban kurang. Prototip sistem monitoring dan penyeimbangan arus beban pada sistem 3 fasa menggunakan microcontroller Atmega 250 untuk mengurangi rugi daya akibat aliran arus pada kawat netral sudah diimplementasikan oleh Putra et al. 2007. Prototipe yang disusulkan mampu menyeimbangkan beban dengan memindahkan saluran beban dari urutan beban terkecil yang tersambung kepada fasa dengan beban terbesar menuju fasa yang memiliki beban terkecil ketika arus netral melebihi batas yang diinginkan. Selanjutnya yaitu metode logika Fuji. Metode logika Fuji dalam pengambilan keputusan untuk menentukan efisiensi kerja terbagi pada transformator distribusi suatu diaplikasikan oleh Kavi et al. 2017. Variabel masukan Fuji yang digunakan meliputi tegangan, arus asli, dan arus efisien, dengan variabel keluarannya adalah persentase tegangan transformator yang paling efisien. Dengan menggunakan 8 aturan dasar Fuji, maka pengambilan keputusan Fuji mampu menentukan urutan transformator yang mampu bekerja secara efisien dengan nilai mean average percentage error sebesar 10,4%. Selanjutnya, metode untuk menyeimbangkan arus beban 3 fasa menggunakan metode Fuji Mamdani ditujukan pada gambar di samping. Tahap penelitian dimulai dari pengumpulan data arus beban fasa A, fasa B, dan fasa C. Pada setiap penyulangan 20 kV, data arus beban selanjutnya menjadi variabel masukan bagi metode logika Fuji, yaitu masukan fasa R, masukan fasa S, dan masukan fasa T. Selanjutnya, masukan data arus pada masing-masing fasa akan diproses oleh metode logika Fuji hingga menghasilkan variabel data keluaran arus. Selanjutnya, diagram alir metode logika Fuji ditunjukkan pada gambar di samping, yang meliputi urutan tahapan berikut: krips masukan, fusifikasi, fusi masukan, fusi inference system atau FIS, fusi keluaran, defusifikasi, dan krips keluaran. Data keluaran variabel arus beban juga berjumlah 3, masing-masing keluaran fasa R, keluaran fasa S, keluaran fasa T. Data keluaran arus beban pada masing-masing fasa selanjutnya akan diseimbangkan.
menggunakan persamaan matrik dan selanjutnya menghasilkan data arus beban yang sudah mendekati seimbang. Nilai ketidakseimbangan arus beban dihitung dari data arus keluaran pada setiap fasa dan selanjutnya dibandingkan dengan standar ketidakseimbangan beban PLN. Selanjutnya, gambar tersebut menunjukkan balok diagram metode logika fusi. Metode ini mempunyai beberapa tahapan, yaitu fusifikasi, inferensi fusi, atau fusi inference system atau FIS, fusi rule based, dan defusifikasi. Fusifikasi didefinisikan sebagai pemetaan dari himpunan tegas ke himpunan fusi. Kriteria yang harus dipenuhi pada proses fusifikasi adalah semua anggota pada himpunan tegas harus termuat dalam himpunan fusi. Tidak dapat gangguan pada masukan sistem fusi. Yang digunakan harus bisa mempermudah perhitungan pada sistem fusi. Fusi rules based atau aturan fusi yang digunakan pada himpunan fusi adalah aturan if then. Selanjutnya, variabel masukan dan keluaran. Variabel masukan berupa arus beban penyulang masing-masing pada fasa R, fasa S, dan fasa T. Sedangkan variabel masukan juga berupa arus beban penyulang hasil proses fusi, Mamdani, masing-masing pada fasa R, fasa S, dan fasa T. Variabel masukan fasa R, fasa S, fasa T masing-masing terdiri dari 8 himpunan fusi, yaitu beban sangat kurang, beban kurang, beban sedang, beban normal, kelebihan beban sedang, kelebihan beban banyak, dan kelebihan beban sangat banyak. Variabel keluaran fasa R, fasa S, dan fasa T masing-masing menjadi 8 himpunan fusi, yaitu pengurangan sangat banyak, pengurangan banyak, pengurangan menengah, pengurangan sedikit, penambahan menengah, penambahan banyak, penambahan sangat banyak. Berikut fungsi tabel linguistik dan batas himpunan fusi Mamdani variabel masukan R, S, dan T. Fungsi input, nama variabel permintaan, nama himpunan turun, normal naik. Pembicaraan 0 sampai 800, domain 60 sampai 430, 245 sampai 615, 430 sampai 800. Fungsi input persediaan, sedikit cukup banyak, 0 sampai 90, 10 sampai 50, 30 sampai 70, 50 sampai 90. Fungsi output, nama variabel jumlah produksi, nama himpunan berkurang, normal bertambah. Pembicaraan 0 sampai 800, domain 50 sampai 425, 240 sampai 610, 425 sampai 800. Metode menyeimbangkan arus beban. Metode fusi dengan FIS Mamdani digunakan untuk menyeimbangkan arus beban dengan bantuan perangkat lunak MATLAB berdasarkan arus masukan pada fasa R, fasa S, dan fasa T. Proses fusi Mamdani selanjutnya menghasilkan matriks perubahan arus beban. Hasil dan pembahasan konfigurasi jaringan distribusi. Konfigurasi jaringan distribusi PT PLN Persero UP3 Surabaya Barat Rayon Taman Sidoarjo Jawa Timur dijelaskan pada gambar 7. Penyulang 20 kV berfungsi untuk menghubungkan gardu induk 150 per 20 kV dengan gardu-gardu tegangan distribusi tegangan rendah transformator 20 kV per 380 volt. Pada penelitian ini selanjutnya dipilih tujuan penyulang 20 kV area UP3 Taman yang mempunyai nilai ketidakseimbangan arus beban lebih dari 20%. Penyulang-penyulang tersebut antara lain Tawangsari, Ngelom, Geluran, Bringin, Masangan Kulon, Palem Residence, dan Pasar Sepanjang. Pengukuran arus beban per penyulang dilakukan pada waktu beban puncak antara pukul 17.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Data-data hasil pengukuran arus per fasa dan 7 penyulang.
Dan kesimpulan pada materi kali ini, metode logika fusi menggunakan FIS Memdani untuk menyeimbangkan arus beban 3 pasa pada 7 penyulang distribusi tegangan menengah 20 kV PLN Rayon Taman Jawa Timur sudah diusulkan. Implementasi metode fusi Memdani menghasilkan bahwa penyulang geluran menghasilkan nilai ketidakseimbangan arus beban paling tinggi sebesar 7,6%. Penyulang Palem Residence menghasilkan nilai ketidakseimbangan arus beban paling rendah sebesar 1,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode logika fusi dengan FIS Memdani mampu menurunkan nilai arus beban tidak seimbang secara signifikan, jauh di bawah standar PLN nomor 1 tahun 1995 maksimal sebesar 20%. Dengan konfigurasi jumlah aturan fusi atau fusi rules sebanyak 509 rules. Metode yang diusulkan mampu menghasilkan nilai ketidakseimbangan arus beban terendah sebesar 1,6% pada penyulang Palem Residence. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.